Hai, balik lagi. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini. Nah, kita langsung aja. Di sini Uni akan berbagi satu resep yang menggunakan paru. Jadi langsung aja ke caranya dan bahan yang diperlukan. Di sini yaitu Uni pakai 500 gram paru. Nah, waktu Uni beli di kampung itu udah dipotong seperti dendeng parunya. Jadi buat teman-teman yang belum dipotong paru seperti ini, yang langsung didendeng nanti tetap sama caranya. Nanti Uni infokan. Lalu selanjutnya setelah dicuci bersih, pertama panaskan dulu air, nanti rebus dulu parunya. Nah, di sini tidak perlu menggunakan bahan apapun selain paru. Jadi nanti rebus dulu, buang nanti buihnya seperti tayangan ini sampai warnanya berubah warna semua menjadi kecoklatan. Jadi kalau udah nanti semuanya berubah warna, silakan teman-teman angkat dan tiriskan. Nah, kalau yang pakai paru yang belum dipotong dendeng, nanti setelah berubah warna bagian luarnya, teman-teman boleh angkat dulu. Setelah itu nanti boleh dipotong tipis-tipis sesuaikan dengan selera. Nah, kalau masih ada darah dan masih warnanya seperti pink, jadi diulang kembali untuk merebusnya agar semua darahnya juga habis. Setelah itu teman-teman boleh nanti sisihkan atau dipotong lagi setipis mungkin. Selanjutnya nanti panaskan minyak secukupnya. Setelah itu nanti kita akan goreng dulu parunya, karena ini untuk dibumbui, jadi tidak perlu teman-teman tambahkan untuk merebusnya atau dibumbui lagi setelah ini. Jadi cukup nanti dengan bumbu yang kita masak aja, itu akan membuat parunya tidak akan amis sama sekali. Selanjutnya di sini goreng dulu parunya dengan minyak secukupnya. Nah, karena ini bukan jenis paru yang crispy, jadi silakan goreng sesuaikan dengan selera masing-masing. Yang penting nanti udah mateng, warnanya itu akan berubah menjadi lebih gelap nantinya. Dan selanjutnya kalau udah dirasa cukup, silakan nanti teman-teman matikan apinya, lalu tiriskan parunya. Selanjutnya untuk bahan yang diperlukan di sini yang perlu diiris yaitu 1 siung bawang putih, silakan teman-teman iris. Lalu selanjutnya nanti setelah itu tambahkan 2 siung bawang merah yang juga nanti teman-teman iris. Lalu di sini juga yang diperlukan yaitu 1 batang serai, nanti boleh teman-teman belah dulu lalu nanti digeprek. Yang penting nanti kita ambil aroma dari serainya. Nanti boleh nanti simpul seperti tayangan ini. Selanjutnya juga setelah ini teman-teman tambahkan jahe, semua takaran ada di deskripsi, lalu juga lengkuas. Jadi jahe sama lengkuasnya cukup nanti teman-teman geprek aja, memarkan. Selanjutnya untuk bumbu halusnya 3 siung bawang putih, lalu bawang merah, dan juga di sini nah Uni pakai 2 macam cabai. Jadi ini boleh pakai cabai hijau aja atau teman-teman pakai cabai merah keriting aja. Atau kedua-dua seperti tayangan ini. Jadi untuk takarannya cabenya boleh sesuaikan, nggak mesti sama dengan yang di resep. Nah, untuk pengharumnya Uni tambahkan kurang lebih 4 aja cabai rawit lombok. Lalu tambahkan 1 batang serai yang dipotong-potong dan tambahkan minyak secukupnya, serta nanti juga tambahkan garam. Di sini garamnya Uni pakai 1 sendok teh tapi tidak mujung ya. Takutnya nanti kalau mujung itu akan asin. Lalu selanjutnya nanti blender semua sampai teksturnya menyesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini Uni nggak sampai terlalu halus banget, jadi masih ada terlihat tekstur cabenya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya di sini panaskan minyak secukupnya aja. Pertama nanti teman-teman bisa tumis dulu yaitu bawang putih. Nanti diaduk sampai nanti tercium wanginya. Nanti kalau udah silakan tambahkan bahan iris lain seperti
bawang merah, lalu nanti juga tambahkan serai serta juga lengkuas dan juga jahe yang teman-teman memarkan. Nah, di sini Uni pakai daun jeruk, kalau bisa daun jeruknya agak banyak, kurang lebih Uni pakai 6 sampai 7 lembar daun jeruk yang disuir-suir, dibuang tulangnya, dan 1 lembar daun salam. Nah, ini akan membuat nanti parunya, walaupun kita tidak bumbui dulu sebelum direbus itu, tidak akan membuat parunya amis sama sekali. Nanti kalau udah wangi, silakan teman-teman tambahkan bumbu yang kita blender tadi. Selanjutnya ini teman-teman tumis dulu, aduk hingga sampai nanti kurang lebih setengah matang. Jangan lupa nanti tambahkan juga kaldu bubuk secukupnya atau penyedap lain yang cocok menurut teman-teman. Nah, di sini boleh ya, yang mau pakai sedikit gula merah misalnya itu boleh aja. Cuma karena Uni lebih suka tanpa gula merah, jadi Uni nggak tambahkan gula merah lagi. Lalu silakan tambahkan paru yang telah kita goreng tadi. Nah, semuanya dimasak dulu karena ini bumbunya masih setengah matang. Nanti ini dimasak sampai bumbunya sedikit lebih mengering. Dan juga buat teman-teman yang mau nanti tambahkan cabai rawit yang masih utuh, atau boleh di skip juga ini buat yang suka lebih pedas aja nanti rasanya. Karena bumbu yang Uni kasih ini nggak pedas sama sekali. Jadi ini buat yang pecinta pedas aja, buat tambahin rawitnya. Nanti kalau udah dirasa cukup buat teman-teman, semuanya udah bumbunya matang dan juga meresap ke dalam paru, silakan nanti teman-teman segera matikan apinya, lalu segera nanti bisa pindahkan ke piring saji. Dan ini tahan ya, sampai sahur pun tahan tanpa harus nanti teman-teman harus panaskan lagi. Karena tidak ada tomat di sini. Jadi buat yang mau pakai tomat bisa aja ya. Cuman kalau yang pakai tomat Uni sarankan simpennya di kulkas dulu, nanti pas sahur bisa dipanaskan lagi bumbunya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Cocok nanti buat berbuka puasa dan juga sahur. Ini pas banget dimakan pakai nasi hangat, udah enak banget bumbunya. Selamat mencoba buat teman-teman di rumah. Selamat berpuasa juga. Semoga diterima amal ibadah puasanya dan dilancarkan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini hingga habis. Jangan lupa nanti subscribe dan like juga video yang Uni bagikan. Sampai jumpa nanti dengan resep-resep lainnya. Assalamualaikum.